Seorang pria miskin dipaksa menikahi putri CEO karena hamil besar, dibayar dengan uang 100 juta. Halo sahabat Tiara. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seorang pria miskin yang terpaksa menikahi putri CEO karena hamil besar dan dibayar 100 juta? Kisah ini akan menggugah hatimu, tentang bagaimana seorang pria yang tampak biasa saja, Andy, tiba-tiba terjerat dalam kehidupan yang sangat berbeda dari yang pernah dia bayangkan. Awalnya, tak ada yang percaya bahwa pria sederhana ini bisa mengubah nasibnya hanya dalam semalam. Siapa sebenarnya Andy? Dari mana asalnya? Dan bagaimana dia bisa terlibat dalam drama cinta yang tak terduga ini? Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan ladang, tinggallah seorang pria bernama Andy. Andy adalah sosok yang sederhana, seorang buruh bangunan yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pagi, dia bangun sebelum fajar, merapikan dirinya dengan pakaian kerja yang sudah usang, dan berangkat menuju lokasi proyek dengan sepeda tuanya. Dia selalu bersyukur. Meskipun gajinya pas-pasan, setidaknya dia memiliki pekerjaan yang bisa membantunya bertahan hidup. Kehidupan Andy tidaklah mudah. Dia tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sempit dengan satu kamar, dindingnya penuh dengan lukisan cat yang sudah mengelupas. Setiap hari, dia berjuang menghadapi tantangan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Andy memiliki impian sederhana. Suatu saat, dia ingin memiliki rumah sendiri dan hidup dengan tenang. Dia seringkali membayangkan bagaimana rasanya memiliki ruang yang cukup untuk beristirahat dan mungkin, suatu hari nanti, membangun keluarga kecil yang bahagia. Suatu hari, saat Andy sedang istirahat di tempat kerjanya, dia mendengar berita mengejutkan yang mengguncang kota kecil itu. Di antara para pekerja, desas-desus mulai menyebar bahwa Arin, putri dari seorang CEO besar, sedang hamil besar. Berita ini menyebar cepat, dan semua orang membicarakannya. Mereka saling bertanya-tanya, siapa ayah dari anak dalam kandungan Arin? Apakah dia seorang pengusaha sukses? Atau mungkin seorang artis terkenal? Andy, yang biasa saja, hanya menggelengkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya. Dia tidak peduli dengan urusan orang kaya, apalagi seorang putri. Meskipun Andy mencoba untuk tidak terpengaruh oleh berita tersebut, rasa ingin tahunya tetap muncul. Dia sering menangkap percakapan di antara rekan-rekannya yang penuh spekulasi dan gosip. Namun, baginya, kehidupan Arin terasa jauh dari jangkauannya. Dia lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan tidak terjebak dalam drama kehidupan orang-orang kaya. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain untuk Andy. Malam itu, saat dia pulang ke rumah, tiba-tiba ada mobil mewah berhenti di depannya. Andy yang terkejut menatap mobil itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dua orang pria berpakaian rapi keluar dan mendekatinya dengan langkah tegas. Mereka tampak serius dan profesional, membuat Andy merasakan ketegangan di udara. "Andy, kami dari pihak keluarga Arin. Kami perlu berbicara denganmu," salah satu dari mereka berkata dengan nada serius. Andy merasa bingung dan sedikit ketakutan. "Ada apa ini?" tanyanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. "Dengarkan baik-baik. Arin hamil, dan kami butuh bantuanmu," kata pria itu. "Kami mau kamu menikahi dia." Andy terbelalak. "Apa? Menikahi putri CEO? Kenapa saya?" tanyanya, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Semua ini terdengar seperti mimpi buruk yang tidak ingin dia alami. "Karena kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan nama baik keluarga kami," jawab pria itu dengan tegas. "Kami akan membayar kamu 100 juta jika kamu setuju." Andy merasa pusing. 100 juta? Itu jumlah yang sangat besar baginya. Dia bisa melunasi semua utangnya, membeli rumah, dan bahkan mungkin memulai bisnis kecil. Namun, menikahi seorang putri? Kepala Andy berputar, mencoba mencerna semua informasi ini. "Berpikir dulu, kami akan memberi waktu hingga besok untuk menjawab," kata pria itu sebelum pergi. Malam itu, Andy tidak bisa tidur. Dia terbaring di ranjangnya, memikirkan tawaran gila yang baru saja diterimanya. Di satu sisi, 100 juta bisa mengubah hidupnya. Dia bisa membawa ibunya ke dokter, melunasi utang, dan mulai hidup dengan lebih baik. Namun, di sisi lain,
Menikahi Arin berarti terjun ke dunia yang sama sekali berbeda. Dapatkah dia bertahan di sana? Keesokan harinya, Andi pergi ke pasar untuk mencari jawaban. Dia bertemu dengan sahabatnya, Johnny, yang selalu mendukungnya. "Johnny, aku dapat tawaran aneh." Andi mulai bercerita, suara Andi bergetar. "Wah, apa itu?" Johnny penasaran, matanya membesar. "Andi, mereka mau aku menikahi putri CEO, dan mereka akan bayar 100 juta. Kata Andi dengan nada setengah bercanda, tetapi Johnny langsung terperanjat. "Serius? Itu gila. Kamu harus ambil kesempatan ini." Johnny hampir berteriak, wajahnya bersinar. "Tapi, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup di dunia mereka," jawab Andi cemas, merasakan ketidakpastian yang menghantuinya. Johnny menggaruk kepalanya. "Dengar, ini kesempatanmu. Coba saja. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup." Andi mengangguk, tetapi hatinya masih ragu. Dia merasa terjepit antara harapan dan ketakutan. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Arin dan berbicara langsung dengannya. Di rumah megah keluarga Arin, Andi merasa seperti ikan di lautan. Segala sesuatunya terlihat mewah, mulai dari taman yang indah hingga kolam renang yang mengilap. Saat dia melangkah masuk, dia merasa tertekan oleh suasana yang glamor dan berkilau. Dia berusaha untuk tidak merasa canggung, tetapi tetap saja, jantungnya berdebar. Arin menunggu di ruang tamu. Dia tampak cantik meskipun perutnya yang membesar mengubah penampilan fisiknya. "Andi, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara lembut, tetapi Andi bisa merasakan beban di bahunya. Terima kasih sudah mengundang saya," jawab Andi, sedikit kikuk. Dia merasa tidak pantas berada di tempat itu. Arin tersenyum. "Aku tahu ini semua sangat mendadak, tetapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga nama baik keluargaku. Jika kamu tidak mau, aku mengerti." Andi merasa terharu mendengar suara Arin. Dia bukan hanya seorang putri, tetapi juga seorang wanita yang terlihat bingung dan tertekan. Saya tidak tahu. Ini semua terlalu cepat," kata Andi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Arin mengangguk. "Aku mengerti. Tapi pikirkanlah, 100 juta bisa mengubah hidupmu. Kita bisa melakukannya dengan cara yang baik. Aku tidak ingin memaksamu." Setelah percakapan itu, Andi menghabiskan waktu untuk berpikir. Dia merasa terikat pada Arin, tetapi keputusan yang harus diambilnya tetap sulit. Dia kembali ke rumah dan merenungkan semua yang terjadi. Malam-malam berikutnya, Andi masih tidak bisa tidur. Dia berdiri di depan jendela, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Setiap bintang seolah-olah menanyakan keputusannya, dan Andi merasa terjebak. Dia ingin sekali mengubah hidupnya, tetapi menikahi seorang putri adalah hal yang tidak pernah dia bayangkan. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dia mulai membayangkan semua hal yang bisa dia lakukan dengan uang itu. Dia bisa membawa ibunya ke dokter, melunasi utang, dan mungkin hidup dengan lebih tenang. Kembali ke rumah Arin, dia mengonfirmasi keputusannya. "Oke, saya setuju untuk menikah denganmu." Arin terlihat terkejut dan senang. "Benarkah? Terima kasih, Andi. Aku janji akan membuat ini mudah untuk kita berdua." Mereka mulai merencanakan pernikahan. Andi merasa sedikit cemas, tetapi di sisi lain, dia juga bersemangat. Dia berusaha untuk belajar tentang dunia Arin, meskipun semuanya terasa asing baginya. Selama persiapan pernikahan, Arin dan Andi mulai berbicara lebih banyak. Andi merasa lebih nyaman dengan Arin, dan dia menyadari bahwa dia tidak seburuk yang dia bayangkan. Arin adalah orang yang baik dan penuh perhatian, dan Andi mulai merasakan ketertarikan yang tidak terduga. Hari pernikahan tiba. Andi merasa gugup, dan pakaian pengantinnya terasa sangat berat. Dia berdiri di altar, menunggu Arin. Saat Arin muncul, semua mata tertuju padanya. Dia terlihat sangat cantik dalam gaun pengantin yang sederhana namun elegan. Ketika mereka saling bertatapan, Andi merasakan perasaan campur aduk. Ini adalah momen penting, tetapi dia juga merasa tertekan. Mereka mengucapkan janji pernikahan, dan saat itu,
Andi merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Dia bukan hanya menikahi seorang putri, tetapi juga berjanji untuk mendukung Arin. Setelah upacara, mereka mengadakan resepsi yang megah. Andi merasa canggung di antara para tamu yang datang. Dia tidak terbiasa dengan kehidupan glamor ini. Namun, Arin selalu di sisinya, berusaha membuatnya merasa nyaman. "Jangan khawatir, Andi. Ini hanya awal. Kita bisa menghadapinya bersama," kata Arin sambil tersenyum. Andi merasa sedikit lega, tetapi di dalam hatinya, dia masih merasa ragu. Setelah pernikahan, Andi mulai menjalani kehidupan barunya sebagai suami Arin. Dia tinggal di rumah megah itu dan mulai terbiasa dengan semua kemewahan. Namun, hidup di dunia yang berbeda juga memiliki tantangan tersendiri. Andi harus beradaptasi dengan rutinitas baru, termasuk menghadapi orang-orang di sekitar Arin yang seringkali skeptis tentang dirinya. Beberapa orang tampaknya tidak senang dengan pernikahan mereka, dan Andi merasakan tekanan yang berat. Namun, Arin selalu mendukungnya. "Jangan pedulikan mereka, Andi. Kita akan buktikan bahwa kita bisa bersama. Aku mencintaimu," kata Arin, membuat Andi merasa lebih kuat. Di tengah semua keributan itu, Andi mulai menemukan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Dia belajar banyak dari Arin, baik dalam hal bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Mereka berbagi momen-momen kecil yang indah, seperti memasak bersama atau berjalan-jalan di taman. Namun, tidak lama setelah menikah, masalah mulai muncul. Rina, mantan kekasih Arin, kembali ke dalam hidup mereka. Dia tidak senang dengan pernikahan Arin dan berusaha untuk memisahkan mereka. Rina mulai menyebarkan rumor dan berusaha membuat Andi terlihat buruk di mata orang lain. Suatu malam, Andi pulang kerja dan menemukan Rina menunggu di depan rumah. "Andi, kamu harus pergi dari hidup Arin. Dia tidak pantas bersamamu," kata Rina dengan nada menantang. Andi merasa marah. "Apa urusan kamu? Arin mencintaiku dan aku mencintainya. Pergilah," teriak Andi, merasa tidak terima dengan kehadiran Rina. Namun, Rina tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk mencari cara untuk memisahkan mereka. Andi merasa tertekan dan bingung. Dia tidak ingin Arin terganggu oleh masalah ini, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Rina mengganggu hidup mereka. Andi dan Arin mulai merasakan tekanan dari luar. Mereka merasa terjepit antara cinta yang mereka miliki dan intrik yang terjadi di sekitar mereka. Rina semakin agresif, dan Andi merasa bahwa dia harus melindungi Arin. Suatu malam, Andi mengajak Arin untuk berbicara. "Arin, kita harus menghadapi Rina. Kita tidak bisa membiarkan dia merusak hubungan kita," kata Andi, matanya penuh tekad. Arin mengangguk. "Aku setuju. Kita akan melawan semua ini bersama. Aku tidak ingin kehilanganmu." Mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Rina. Andi merasa lebih bersemangat, dan Arin juga tampak lebih percaya diri. Mereka tidak akan membiarkan cinta mereka dihancurkan oleh orang lain. Setelah beberapa minggu berjuang melawan Rina, Andi dan Arin akhirnya berhasil. Mereka bisa membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua intrik dan masalah yang ada. Rina akhirnya mundur, dan Andi merasa lega. Kini, Andi dan Arin bisa fokus pada kebahagiaan mereka. Dengan dukungan satu sama lain, mereka membangun hidup yang lebih baik. Arin tidak hanya menjadi istrinya, tetapi juga sahabat terbaiknya. Andi menyadari bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, cinta mereka adalah kekuatan yang tak tertandingi. Mereka berdua berjanji untuk selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan senyuman di wajah mereka, Andi dan Arin melangkah ke masa depan yang cerah. Mereka tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Cinta mereka adalah segalanya, dan itu sudah cukup. Malam itu, Andi terbaring di ranjangnya yang sempit, tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya berputar liar, mengingat tawaran gila yang baru saja diterimanya. Dia merasakan ketegangan di dadanya, antara harapan dan ketakutan. 100 juta. Jumlah yang sangat besar bagi seorang buruh bangunan sepertinya. Bayangan tentang pelunasan utang yang menghantuinya, rumah kecil yang selama ini dia impikan, bahkan mungkin membuka usaha kecil, semua itu mulai menghampiri pikirannya. Namun, di sisi lain, ada rasa cemas yang tak bisa diabaikan. Menikahi Arin,
Putri CEO besar, berarti terjun ke dunia yang sama sekali berbeda. Dia tidak tahu bagaimana cara beradaptasi dengan kehidupan yang glamor, di mana semua orang tampaknya memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi. Dapatkah dia bertahan di sana? Andi merasa terjebak dalam dilema yang sulit, antara impian yang menggoda dan ketakutan yang menghantuinya. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk pergi ke pasar. Dia berharap bisa mendapatkan jawaban, atau setidaknya, mendapatkan pencerahan dari sahabatnya, Johnny, yang selalu ada untuknya. Di pasar yang ramai, Andi melihat Johnny sedang duduk di sebuah warung kopi, menunggu kedatangannya dengan senyum lebar. "Johnny, aku dapat tawaran aneh." Andi mulai bercerita, suaranya sedikit bergetar. "Wah, apa itu?" Johnny penasaran, mengedipkan matanya. Andi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Mereka mau aku menikahi putri CEO, dan mereka akan bayar 100 juta. Dia menyampaikan kalimat itu dengan nada setengah bercanda, tetapi melihat ekspresi terkejut di wajah Johnny, Andi mulai merasakan betapa seriusnya situasi ini. "Serius? Itu gila." Johnny hampir berteriak, menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. "Kamu harus ambil kesempatan ini. Itu bisa mengubah hidupmu." "Tapi, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup di dunia mereka," jawab Andi, cemas. Dia merasakan beban di pundaknya semakin berat. Johnny menggaruk kepalanya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Dengar, ini kesempatanmu. Coba saja. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup." Andi mengangguk, tetapi hatinya masih ragu. Dia merasa terjepit antara harapan dan ketakutan yang saling beradu. Setelah percakapan itu, Andi kembali ke rumah dengan pikiran yang berantakan. Dia duduk di tepi ranjang, memandangi dinding rumahnya yang sudah mulai memudar catnya. Setiap sudut ruangan itu menyimpan kenangan pahit dan manis. Dia merindukan masa-masa ketika segalanya terasa lebih sederhana. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk mengunjungi rumah Arin. Dia ingin berbicara langsung dengan gadis itu, menanyakan lebih lanjut tentang tawaran yang dia terima. Saat dia tiba di depan pintu rumah megah keluarga Arin, dia merasakan detak jantungnya berpacu. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda, dan dia merasa seperti ikan kecil yang terdampar di lautan yang dalam. Setelah cukup lama berdiri di depan pintu, Andi akhirnya memberanikan diri untuk menekan bel. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membukakan pintu dan membawanya masuk. Ruangan di dalam rumah itu tampak luas dan megah, dengan dekorasi yang elegan dan indah. Andi merasa seperti orang asing di negeri dongeng. Ketika dia memasuki ruang tamu, Arin sudah menunggunya dengan wajah yang tampak cerah. "Andi, terima kasih sudah datang," ucapnya dengan suara lembut. Andi merasa sedikit lebih tenang melihat senyumnya. "Terima kasih sudah mengundang saya," jawab Andi, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. Arin mengajak Andi duduk. "Aku tahu semua ini datang tiba-tiba, dan mungkin terasa aneh bagimu. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang nama baik keluargaku." Andi menatap Arin, membaca ekspresi di wajahnya. Dia bisa merasakan beban yang dipikul gadis itu. Saya tidak tahu jika saya siap untuk semua ini," ungkapnya, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Arin mengangguk, memahami keraguan Andi. "Aku mengerti. Tapi pikirkanlah, dengan uang itu kamu bisa mengubah hidupmu. Kita bisa melakukan ini dengan cara yang baik, tanpa ada yang merasa dirugikan." Percakapan mereka berlanjut, dan Andi mulai merasakan kehangatan dalam diri Arin. Dia bukan hanya seorang putri, tetapi juga seorang wanita yang berjuang untuk menghadapi situasi sulit. Setiap kali Arin berbicara, Andi merasa terhubung, seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pernikahan yang akan datang. Setelah beberapa jam berbicara, Andi memperhatikan betapa Arin bersemangat saat membicarakan harapannya untuk masa depan. Dia ingin anaknya lahir dalam keadaan aman dan dikelilingi oleh cinta. Andi merasa tergerak oleh kata-kata Arin. Mungkin, pernikahan ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang menciptakan keluarga yang bahagia. Akhirnya, Andi merasa hatinya mulai meyakinkan diri. "Baiklah, saya setuju untuk menikahimu," ucapnya dengan suara mantap. Arin tersenyum lebar,
Kebahagiaannya terpancar di wajahnya. Terima kasih, Andi. Aku berjanji akan membuat ini mudah untuk kita berdua. Setelah keputusan itu, mereka mulai merencanakan pernikahan. Andi merasa sedikit cemas, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan semangat baru. Dia berusaha untuk belajar tentang dunia Arin, meskipun semuanya terasa asing baginya. Hari demi hari berlalu, Andi beradaptasi dengan rutinitas baru. Dia mulai mengenal orang-orang di sekitar Arin, meskipun tidak semua dari mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa teman dekat Arin tampak skeptis, meragukan kemampuan Andi untuk menjadi suami yang baik bagi putri CEO. Namun, Andi bertekad untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang mereka bayangkan. Suatu hari, saat mereka sedang mempersiapkan pernikahan, Andi bertemu dengan Rina, mantan kekasih Arin. Rina tampak angkuh dan percaya diri, dan Andi merasakan ketegangan di udara saat Rina mendekatinya. "Jadi, kamu yang terpilih untuk menjadi suami Arin?" tanyanya dengan nada mengejek. Andi merasa marah, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Ya, kami akan menikah. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Arin bahagia," jawabnya, berusaha menunjukkan keberaniannya. Rina tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa memenuhi harapan semua orang? Ini bukan dunia yang kamu kenal. Andi, kau akan kesulitan," ucapnya sebelum pergi. Kata-kata Rina mengguncang kepercayaan diri Andi, tetapi dia bertekad untuk tidak membiarkan siapapun meragukan kemampuannya. Setelah pernikahan, Andi mulai merasakan tekanan dari luar. Dia berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan baru, tetapi tidak selalu mudah. Setiap kali ada orang yang meragukannya, Andi merasa semakin tertekan. Namun, Arin selalu ada untuk memberinya semangat. "Jangan pedulikan mereka, Andi. Kita akan buktikan bahwa kita bisa bersama," katanya dengan lembut. Andi mulai menyadari bahwa di balik semua tantangan, ada keindahan dalam pernikahan mereka. Dia menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil, seperti memasak bersama, atau sekadar berbicara tentang impian mereka. Dia mulai melihat Arin bukan hanya sebagai putri CEO, tetapi juga sebagai sahabat dan partner hidup. Namun, meskipun Andi berusaha keras, Rina tetap menjadi ancaman. Dia tidak menyerah begitu saja. Rina mulai menyebarkan rumor dan berusaha memisahkan mereka. Andi merasa terjebak di antara cinta yang dia miliki untuk Arin dan ancaman yang terus menghantuinya. Suatu malam, Andi dan Arin duduk bersama di teras, menikmati keindahan malam. Andi merasa berat hati untuk membicarakan masalah ini, tetapi dia tahu dia harus melakukannya. "Arin, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Rina terus mengganggu kita," ucapnya, suaranya bergetar. Arin menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku tahu, Andi. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia merusak kebahagiaan kita. Kita harus melawan bersama," katanya, dengan keyakinan yang membuat Andi merasa lebih kuat. Malam itu, mereka merencanakan strategi untuk menghadapi Rina. Andi merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Dia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama Arin, dia yakin mereka bisa menghadapi semua tantangan yang datang. Hari-hari berlalu, dan Andi berusaha untuk tidak membiarkan Rina mempengaruhi kehidupannya. Dia mulai memperkuat hubungan dengan Arin, dan mereka berdua berjuang untuk menjaga cinta mereka tetap kuat. Meskipun ada banyak rintangan, mereka menemukan cara untuk saling mendukung, dan cinta mereka semakin tumbuh. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Andi dan Arin berhasil membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua intrik dan masalah yang ada. Rina mundur, dan Andi merasa lega. Dia tahu bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah, cinta mereka adalah kekuatan yang tak tertandingi. Kini, Andi dan Arin bisa fokus pada kebahagiaan mereka. Dengan dukungan satu sama lain, mereka membangun hidup yang lebih baik. Andi menyadari bahwa semua perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi adalah bagian dari perjalanan cinta mereka. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah hidup Andi, tetapi juga memberikan makna baru bagi hidup Arin. Dengan senyuman di wajah mereka, Andi dan Arin melangkah ke masa depan yang cerah. Mereka tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Cinta mereka adalah segalanya, dan itu sudah cukup. Andi tiba di rumah megah keluarga Arin dengan perasaan campur aduk.
Dia tidak pernah melihat tempat sebesar ini sebelumnya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Segala sesuatunya terlihat mewah. Mulai dari taman yang indah dengan bunga-bunga yang bermekaran hingga kolam renang yang mengilap di bawah sinar matahari. Setiap langkah yang diambilnya menuju pintu utama dipenuhi rasa kagum dan ketidakpastian. Saat dia melangkah masuk, Andi merasa seperti ikan di lautan, terjebak di dunia yang tidak dikenalnya. Begitu dia melangkah ke dalam rumah, Andi terpesona oleh keindahan interior yang elegan. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, dan furnitur yang terlihat nyaman namun mahal membuatnya merasa tidak pantas berada di sana. Dia mengingat kembali kehidupannya yang keras dan sederhana. Di luar, hidupnya dipenuhi kesulitan. Tetapi di sini, semuanya tampak berkilau dan sempurna. Arin menunggu di ruang tamu, dan saat Andi melihatnya, dia merasakan ketegangan di tubuhnya. Arin tampak cantik, meskipun perutnya yang membesar jelas mengubah penampilan fisiknya. Dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun, dan senyumnya menyiratkan keramahan sekaligus kecemasan. "Andi, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara lembut, seolah dia tahu betapa canggungnya Andi saat itu. Terima kasih sudah mengundang saya," jawab Andi, sedikit kikuk. Dia berusaha menahan rasa tidak nyaman yang menghinggapi dirinya. Suasana di sekelilingnya terasa terlalu mewah, dan dia merasa seperti seorang pengemis di istana. Arin mengajak Andi duduk di sofa empuk yang tampak nyaman. "Aku tahu ini semua sangat mendadak, tetapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga nama baik keluargaku. Jika kamu tidak mau, aku mengerti," katanya, dan Andi bisa merasakan keputusasaan di balik kata-katanya. Andi merasa terharu mendengar suara Arin. Dia bukan hanya seorang putri yang hidup dalam kemewahan, tetapi juga seorang wanita yang terlihat bingung dan tertekan. Saya tidak tahu. Ini semua terlalu cepat," kata Andi, merasakan keraguan yang menggelayuti pikirannya. Dia ingin membantu, tetapi dia juga merasa terjebak dalam situasi yang tidak dia inginkan. Arin mengangguk, seolah memahami keraguan Andi. "Aku mengerti. Tapi pikirkanlah, 100 juta bisa mengubah hidupmu. Kita bisa melakukannya dengan cara yang baik. Aku tidak ingin memaksamu," ucapnya, dan Andi merasa ada ketulusan dalam kata-katanya. Setelah percakapan itu, Andi menghabiskan waktu untuk berpikir. Dia merasa terikat pada Arin, tetapi keputusan yang harus diambilnya tetap sulit. Dia berusaha untuk mencerna semua informasi yang baru saja dia terima. Bagaimana mungkin hidupnya berputar 180 derajat hanya dalam waktu singkat? Dia kembali mengingat kehidupannya yang keras, bagaimana dia berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di sisi lain, 100 juta adalah jumlah yang sangat besar. Dia bisa melunasi utangnya, membeli rumah, dan bahkan mungkin memulai bisnis kecil. Andi merasa terjepit antara harapan dan ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bisa merasakan ketegangan di dadanya, dan saat dia melangkah keluar dari rumah megah itu, pikirannya masih berkecamuk. Dia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, mengamati setiap detail di sekelilingnya. Taman yang indah, bunga-bunga yang bermekaran, dan kolam renang yang berkilau. Semuanya tampak seperti mimpi yang tidak pernah dia bayangkan akan menjadi kenyataan. Di rumahnya yang kecil dan sederhana, Andi terbaring di ranjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dia mengenang saat-saat sulit yang telah dia lalui. Ayahnya telah pergi, dan ibunya tidak bisa bekerja. Dia adalah tumpuan harapan keluarganya, dan setiap hari dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kini, dia dihadapkan pada tawaran yang bisa mengubah hidupnya. Tetapi di sisi lain, dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan itu. Malam itu, Andi tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Arin. Bagaimana gadis itu tampak lelah dan bingung, tetapi tetap berusaha tersenyum. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik senyumnya yang cerah. Mungkin, Arin membutuhkan lebih dari sekadar pasangan untuk menikahinya. Mungkin dia juga butuh dukungan dan seseorang yang bisa memberinya rasa aman. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk pergi ke pasar. Dia ingin mencari jawaban, berharap bisa mendapatkan pencerahan dari sahabatnya, Johnny, yang selalu mendukungnya. Di pasar yang ramai, Andi melihat Johnny sedang duduk di sebuah warung kopi.
Joni langsung menyambutnya dengan senyuman lebar. "Andi, kamu terlihat serius." "Apa yang terjadi?" tanya Joni, menyadari beban yang ada di pundak Andi. Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kata-kata. "Aku dapat tawaran untuk menikahi putri CEO, dan mereka akan bayar 100 juta. Ujarnya, mencoba terdengar santai meskipun hatinya bergetar. "Serius? Itu gila." Joni terkejut, matanya membesar. "Kamu harus ambil kesempatan ini. Ini bisa mengubah hidupmu." "Tapi, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup di dunia mereka," jawab Andi, cemas. Dia merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Joni menggaruk kepalanya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Dengar, ini kesempatanmu. Coba saja. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup." Andi mengangguk, tetapi hatinya masih ragu. Dia merasa terjepit antara harapan dan ketakutan yang saling beradu. Setelah percakapan itu, Andi kembali ke rumah dengan pikiran yang berantakan. Dia duduk di tepi ranjang, memandangi dinding rumahnya yang sudah mulai memudar catnya. Setiap sudut ruangan itu menyimpan kenangan pahit dan manis. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk kembali ke rumah Arin. Dia ingin berbicara langsung dengan gadis itu, menanyakan lebih lanjut tentang tawaran yang dia terima. Saat dia tiba di depan pintu rumah megah keluarga Arin, dia merasakan detak jantungnya berpacu. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda, dan dia merasa seperti ikan kecil yang terdampar di lautan yang dalam. Setelah cukup lama berdiri di depan pintu, Andi akhirnya memberanikan diri untuk menekan bel. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membukakan pintu dan membawanya masuk. Ruangan di dalam rumah itu tampak luas dan megah, dengan dekorasi yang elegan dan indah. Andi merasa seperti orang asing di negeri dongeng. Ketika dia memasuki ruang tamu, Arin sudah menunggunya dengan wajah yang tampak cerah. "Andi, terima kasih sudah datang," ucapnya dengan suara lembut, tetapi Andi bisa merasakan beban di bahunya. Terima kasih sudah mengundang saya," jawab Andi, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Arin tersenyum. "Aku tahu ini semua sangat mendadak, tetapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga nama baik keluargaku. Jika kamu tidak mau, aku mengerti." Andi merasa terharu mendengar suara Arin. Dia bukan hanya seorang putri, tetapi juga seorang wanita yang terlihat bingung dan tertekan. Saya tidak tahu. Ini semua terlalu cepat," kata Andi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Arin mengangguk. "Aku mengerti. Tapi pikirkanlah, 100 juta bisa mengubah hidupmu. Kita bisa melakukannya dengan cara yang baik. Aku tidak ingin memaksamu." Setelah percakapan itu, Andi kembali ke rumahnya, tetapi kali ini dengan perasaan yang lebih berat. Dia merenung tentang pilihan yang harus diambilnya. Dia merasa terikat pada Arin, tetapi keputusan yang harus diambilnya tetap sulit. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya. Tetapi apakah dia siap untuk semua konsekuensi yang menyertainya? Hari-hari berlalu, dan Andi terus merenungkan tawaran itu. Dia berusaha mencari jawaban di dalam dirinya sendiri. Dia kembali ke pasar, bertemu dengan Joni, dan berbagi perasaannya. Setiap kali dia bercerita, Joni selalu memberikan dukungan. "Ini adalah langkah besar, Andi. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untuk membantumu," kata Joni, memberikan semangat kepada Andi. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Andi memutuskan untuk kembali ke rumah Arin. Dia ingin berbicara dengan jelas, menyampaikan keputusannya. Saat dia tiba di rumah megah itu, dia merasakan ketegangan yang sama seperti pertama kali. Dia mengetuk pintu, dan pelayan membukakan pintu untuknya. Arin menunggu di ruang tamu, senyumnya menghangatkan hati Andi. "Andi, kamu datang lagi. Apa kamu sudah memutuskan?" tanyanya dengan harapan yang terpancar di matanya. Andi mengangguk, berusaha menenangkan diri. "Ya, aku sudah memikirkan semuanya. Aku setuju untuk menikahimu," ucapnya, dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan beban yang terangkat dari pundaknya. Arin terlihat terkejut dan senang. "Benarkah? Terima kasih, Andi.
Aku janji akan membuat ini mudah untuk kita berdua. Andi merasa lebih tenang, meskipun dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka mulai merencanakan pernikahan, dan Andi berusaha untuk beradaptasi dengan dunia baru ini. Dia belajar tentang kehidupan Arin, mencoba memahami cara hidup yang berbeda. Meskipun ada tantangan, Andi merasa semakin dekat dengan Arin. Dia tidak hanya menjadi suami, tetapi juga menjadi teman sejatinya. Selama persiapan pernikahan, Andi mulai merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Dia menyadari bahwa meskipun awalnya dia terpaksa menikahi Arin, kini dia ingin melakukannya dengan sepenuh hati. Mereka berbagi momen-momen kecil, tertawa bersama, dan merencanakan masa depan. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Andi merasa gugup, tetapi saat melihat Arin dalam gaun pengantin yang indah, semua kecemasan itu lenyap. Mereka melangkah ke altar, dan saat mengucapkan janji suci, Andi merasakan kebahagiaan yang tak terukur. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Setelah pernikahan, kehidupan mereka menjadi lebih menantang. Andi harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang glamor dan penuh ekspektasi. Namun, di sisi lain, dia merasa lebih kuat karena cinta yang mereka miliki. Arin selalu mendukungnya, dan mereka saling memberi semangat di tengah segala rintangan. Meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, Andi dan Arin berhasil membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua rintangan. Mereka berdiri bersama, menghadapi dunia dengan penuh keyakinan dan harapan. Andi menyadari bahwa hidupnya telah berubah, dan itu semua berkat keputusan yang diambilnya. Dia telah menemukan keajaiban dalam hidupnya, dan itu adalah cinta yang tulus dari Arin. Setelah beberapa hari berpikir, Andi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dia duduk di tepi ranjangnya, memandangi langit malam yang gelap, dan membayangkan semua hal yang bisa dia lakukan dengan uang itu. Setiap pikiran tentang apa yang bisa dicapai membuatnya semakin bersemangat. Dia bisa membawa ibunya ke dokter dan memberikan perawatan yang selama ini tidak bisa mereka akses. Dia bisa melunasi utang yang telah menggerogoti hidupnya selama bertahun-tahun dan memulai hidup baru yang lebih baik, jauh dari tekanan dan kesulitan yang selalu mengikutinya. Pikirannya terus berputar, membayangkan setiap kemungkinan yang akan terbuka setelah dia menikahi Arin. Dia ingin memberikan kehidupan yang layak untuk ibunya, menyewakan rumah yang lebih baik, dan mungkin memulai usaha kecil untuk mendukung keluarganya. Mimpi-mimpi ini terasa begitu dekat, dan Andi tahu bahwa menerima tawaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang selama ini dia impikan. Kembali ke rumah Arin, suasana di dalam rumah megah itu terasa lebih hangat. Andi melangkah masuk dengan keyakinan yang baru. Dia bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi kali ini, dia siap untuk menghadapinya. Saat dia mengonfirmasi keputusannya, "Oke, saya setuju untuk menikah denganmu," dia melihat ekspresi terkejut dan bahagia di wajah Arin. "Benarkah?" "Terima kasih, Andi. Aku janji akan membuat ini mudah untuk kita berdua," jawab Arin, suaranya penuh kegembiraan. Andi merasa beban yang berat di pundaknya mulai menghilang. Dia tidak hanya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Arin. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka mulai merencanakan pernikahan. Andi merasa sedikit cemas, tetapi di sisi lain, dia juga bersemangat. Setiap detail pernikahan mulai diatur, dan Andi berusaha untuk belajar tentang dunia Arin. Meskipun semuanya terasa asing baginya. Dia tidak terbiasa dengan semua kemewahan ini, tetapi Arin dengan sabar membimbingnya. Selama persiapan pernikahan, Arin dan Andi mulai berbicara lebih banyak. Awalnya, obrolan mereka terasa canggung, tetapi seiring waktu, mereka menemukan banyak kesamaan. Andi mulai merasa lebih nyaman dengan Arin, dan dia menyadari bahwa gadis ini tidak seburuk yang dia bayangkan. Arin adalah orang yang baik, penuh perhatian, dan selalu berusaha untuk membuat Andi merasa nyaman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mendiskusikan hal-hal kecil tentang pernikahan, tetapi juga berbicara tentang hidup mereka. Andi menceritakan tentang keluarganya, betapa dia merindukan ibunya, dan bagaimana dia berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Arin mendengarkan dengan seksama, dan Andi bisa merasakan koneksi yang tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat mereka sedang memilih dekorasi untuk pernikahan, Andi melihat Arin dengan mata yang penuh semangat.
Aku ingin pernikahan ini menjadi istimewa, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluargaku, kata Arin. Wajahnya bersinar saat dia menggambarkan impian-impian kecilnya. Andi merasa terinspirasi oleh semangatnya. Dan aku ingin melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia, ucap Andi, dan saat dia mengatakannya, dia merasakan ketertarikan yang tidak terduga muncul dalam dirinya. Dia mulai melihat Arin bukan hanya sebagai seorang putri, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki impian dan harapan. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, semakin Andi menyadari bahwa dia merasa nyaman dengan Arin. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Andi mulai merasakan ketertarikan yang tumbuh, meskipun dia berusaha menahan perasaannya. Dia tidak ingin mengganggu hubungan yang sudah ada, tetapi dia tidak bisa menolak kenyataan bahwa Arin menarik baginya. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras rumah Arin, Andi melihat bintang-bintang di langit. Suasana tenang itu membuatnya merasa lebih terbuka. Arin, terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama ini. Aku tidak tahu jika aku bisa melalui semua ini tanpa dukunganmu, katanya dengan tulus. Arin tersenyum, aku juga berterima kasih padamu, Andi. Hidupku terasa lebih baik sejak kamu datang. Mungkin ini adalah awal yang baru untuk kita berdua. Andi merasa hangat di dalam hatinya. Mungkin, cinta yang dia rasakan mulai tumbuh bukan hanya ilusi. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Arin, dan dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya. Apa kamu pernah berpikir tentang masa depan kita? Tanyanya, dan Arin menatapnya dengan penuh perhatian. Ya, aku sering memikirkannya. Aku ingin kita bisa hidup bahagia bersama, tidak peduli bagaimana situasi kita, jawab Arin, dan saat dia mengucapkannya, Andi merasakan ketegangan di antara mereka. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka saling memandang. Andi merasa berani dan mengambil langkah kecil. Aku ingin berjanji untuk selalu mendukungmu, tidak peduli apapun yang terjadi, ucapnya, dan Arin mengangguk, seolah dia juga merasakan perasaan yang sama. Hari-hari berlalu, dan saat mereka semakin dekat, Andi merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Dia mulai membayangkan masa depan bersama Arin. Bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan dan merayakan kebahagiaan bersama. Dia tahu bahwa pernikahan ini dimulai dari sebuah kesepakatan. Tetapi seiring waktu, dia merasa bahwa cinta mereka bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah. Setiap saat yang mereka habiskan bersama membuat Andi semakin yakin. Dia ingin melindungi Arin dan membuatnya bahagia. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Andi mengambil keputusan untuk berbicara tentang perasaannya. Arin, aku ingin jujur padamu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara kita, dan aku tidak bisa mengabaikannya, katanya, suaranya bergetar. Arin menatapnya dengan penuh perhatian, dan Andi merasakan detak jantungnya berdebar. Aku juga merasakannya, Andi. Mungkin kita bisa menjadikan pernikahan ini lebih dari sekadar kesepakatan, jawab Arin, dan saat itu, dunia terasa lebih cerah. Mereka saling tersenyum, dan Andi merasa seolah semua keraguan dan ketakutan yang pernah ada mulai menghilang. Dia tahu bahwa mereka bisa membangun sesuatu yang indah bersama. Cinta yang mereka bentuk dalam proses ini bukan hanya tentang uang atau kesepakatan, tetapi tentang saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Dengan semangat baru, Andi dan Arin melanjutkan persiapan pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka berusaha untuk membuat setiap detail menjadi sempurna, tetapi yang terpenting, mereka saling mendukung satu sama lain. Andi merasa lebih percaya diri saat berada di samping Arin, dan dia yakin bahwa mereka bisa melewati semua rintangan yang akan datang. Ketika hari pernikahan semakin dekat, Andi merasa semakin tidak sabar. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang mengikat janji, tetapi juga tentang memulai perjalanan baru bersama orang yang dicintainya. Saat mereka berdiri di altar, Andi merasakan kebahagiaan yang tak terukur. Dia mengucapkan janji-janji mereka dengan tulus, dan saat Arin membalas dengan kata-kata yang sama, Andi tahu bahwa mereka telah menemukan cinta sejati. Setelah pernikahan, kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Andi dan Arin saling mendukung, dan cinta mereka tumbuh semakin kuat setiap hari. Mereka mulai menjalani kehidupan baru dengan penuh semangat dan harapan. Andi merasa beruntung memiliki Arin di sisinya, dan dia tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika mereka menghadapi semuanya bersama. Dengan cinta yang tulus dan ketulusan di hati mereka,
Andi dan Arin siap untuk menjalani masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan. Mereka telah menemukan keajaiban di dalam diri satu sama lain, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari pernikahan tiba, dan Andi merasa gugup. Dia berdiri di depan altar, mengenakan pakaian pengantin yang terasa sangat berat. Setiap detak jantungnya mengiringi pikirannya yang berputar, meresapi momen penting ini. Dia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, dan meskipun dia telah mempersiapkan diri, tetap saja rasa cemas menggerogoti hatinya. Saat dia menunggu Arin, Andi memperhatikan sekelilingnya. Ruang gereja dihiasi dengan bunga-bunga segar yang berwarna cerah, dan cahaya matahari yang masuk dari jendela-jendela besar memberikan nuansa hangat. Namun, semua keindahan itu terasa samar saat dia berhadapan dengan ketegangan di dalam dirinya. Dia merasakan tatapan para tamu yang penuh harapan, dan setiap pasang mata terasa seperti sorotan yang menambah beban di bahunya. Akhirnya, saat pintu gereja terbuka, semua perhatian tertuju pada Arin. Dia muncul dengan langkah anggun, dan Andi merasa waktu seolah berhenti. Arin terlihat sangat cantik dalam gaun pengantin yang sederhana namun elegan. Gaun itu terbuat dari bahan satin yang mengalir lembut, dan rambutnya yang terurai dihiasi dengan bunga kecil, memberi kesan natural yang menawan. Senyumnya yang cerah membuat hati Andi bergetar, dan seolah semua keraguan dan ketakutan yang menghinggapi dirinya meluntur seketika. Ketika mereka saling bertatapan, Andi merasakan perasaan campur aduk. Ini adalah momen penting, tetapi dia juga merasa tertekan. Ada rasa tanggung jawab yang besar di pundaknya. Dia bukan hanya menikahi seorang putri, tetapi juga berjanji untuk mendukung Arin dalam setiap langkah hidup mereka ke depan. Dia menyadari bahwa pernikahan ini lebih dari sekadar kesepakatan. Ini adalah komitmen untuk saling mencintai dan mendukung. Upacara pernikahan dimulai, dan suara pendeta memecah keheningan. Andi berusaha untuk fokus, tetapi pikirannya terus melayang. Dia mengulang setiap kata janji pernikahan dengan tulus, berusaha menyampaikan semua harapannya untuk masa depan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Dia berjanji untuk mencintai dan menghormati Arin, dan saat itu, ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Ketika mereka mengucapkan, "Saya terima," Andi merasakan beban yang berat di pundaknya mulai menghilang. Dia tahu bahwa mereka telah mengikat janji yang tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Ini adalah awal dari perjalanan baru, dan dia ingin melangkah dengan penuh keyakinan. Setelah upacara, mereka mengadakan resepsi yang megah di sebuah ballroom yang dihias dengan indah. Andi merasa canggung di antara para tamu yang datang, banyak di antaranya adalah orang-orang penting dan berpengaruh. Dia tidak terbiasa dengan kehidupan glamor ini, dan rasa tidak percaya diri mulai menggerogoti hatinya. Setiap percakapan terasa berat, dan Andi merasa seperti ikan di lautan yang dalam. Namun, Arin selalu di sisinya, berusaha membuatnya merasa nyaman. Dia memperkenalkan Andi kepada tamu-tamu dengan senyumnya yang menawan, dan Andi berusaha untuk tersenyum kembali meskipun hatinya berdebar. "Jangan khawatir, Andi, ini hanya awal. Kita bisa menghadapinya bersama," kata Arin sambil tersenyum, dan Andi merasa sedikit lega. Kata-kata itu memberikan kekuatan, tetapi di dalam hatinya, dia masih merasa ragu. Saat mereka bergerak dari satu meja ke meja lain, Andi memperhatikan bagaimana Arin dengan luas berbicara dengan setiap orang. Dia bisa merasakan ketertarikan dan rasa hormat yang diberikan orang-orang terhadap Arin. Dalam hatinya, Andi merasa bangga, tetapi juga cemas. Dia merasa tidak sebanding dengan dunia yang ada di sekelilingnya. Di tengah perayaan, Andi merasa terasing. Dia berusaha untuk berbaur, tetapi kadang-kadang dia merasa seperti bayangan. Setiap kali seseorang menanyakan latar belakangnya, Andi merasa harus menjelaskan kehidupannya yang sederhana. Dia tidak ingin terlihat rendah di hadapan orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Namun, Arin selalu ada untuk memberinya dorongan. "Jadilah dirimu sendiri, Andi. Mereka akan menghargaimu karena siapa dirimu, bukan dari mana kamu berasal," ucapnya, dan Andi tahu bahwa Arin benar. Saat malam semakin larut, Andi mulai merasa lebih nyaman. Dia menemukan beberapa tamu yang ramah dan baik hati, yang benar-benar tertarik untuk mengenalnya. Mereka berbagi cerita, dan Andi mulai merasakan sedikit kehangatan. Ternyata, dunia glamor ini tidak sepenuhnya menakutkan.
Ada orang-orang baik yang bisa diajak bicara, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki latar belakang yang mirip dengan dirinya. Dalam keramaian, Andi mencuri pandang ke arah Arin. Dia terlihat bersinar di tengah kerumunan, berbicara dengan para tamu dan tertawa dengan tulus. Andi merasa cemburu, tetapi dia juga merasa bahagia melihat Arin begitu bahagia. Saat mereka bertemu di tengah perjalanan resepsi, Arin menghampirinya dengan senyuman. "Aku senang kamu mulai merasa lebih baik. Ayo, kita berdansa," serunya, mengulurkan tangan. Andi merasa ragu, tetapi Arin menariknya dengan lembut ke lantai dansa. Ketika musik mulai mengalun, Andi merasakan detak jantungnya berpacu. Mereka berdansa bersama, dan saat Arin menatap matanya, Andi merasa semua keraguannya menghilang. Dia berusaha mengikuti ritme, dan saat mereka bergerak bersama, Andi merasakan keajaiban dalam momen itu. Dia merasa terhubung dengan Arin lebih dari sebelumnya, dan semua kecemasan yang pernah ada terasa jauh. Setelah beberapa putaran, Andi merasa lebih percaya diri. Mereka tertawa bersama saat mereka beralih dari satu gerakan ke gerakan lain, dan Andi menyadari bahwa dia bisa menikmati momen ini. Dia mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh di antara mereka, lebih dari sekadar pernikahan yang diatur. Ini adalah perjalanan yang akan mereka lalui bersama, dan Andi merasa beruntung bisa memiliki Arin di sisinya. Saat lagu berakhir, Andi membawa Arin ke meja untuk beristirahat. Makanan yang disajikan sangat lezat, dan mereka berbagi cerita sambil menikmati hidangan. Andi merasa semakin nyaman, dan saat Arin berbicara tentang harapannya untuk masa depan, Andi merasa terinspirasi. Dia ingin menjadi suami yang baik, tetapi dia juga ingin menjadi teman dan partner yang bisa diandalkan. Ketika malam semakin larut, Andi menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang uang atau status. Ini adalah tentang cinta, komitmen, dan saling mendukung. Dia ingin melindungi Arin dan membangun masa depan yang bahagia bersama. Saat mereka melanjutkan perayaan, Andi merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa dia bisa menjalani kehidupan ini. Malam itu menjadi momen yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia melihat Arin dengan cara yang baru, merasakan cinta dan ketertarikan yang semakin dalam. Mereka berdansa, tertawa, dan berbagi kebahagiaan. Semua keraguan yang pernah menghantuinya mulai lenyap, dan Andi merasa bahwa dia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Akhirnya, saat resepsi mendekati akhir, Arin menarik Andi ke samping. "Aku sangat senang malam ini, Andi. Terima kasih sudah menjadi suami yang hebat," katanya dengan tulus. Andi merasakan hangat di dalam hatinya. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya. "Dan aku sangat senang bisa bersamamu, Arin. Ini adalah awal yang baru untuk kita," jawabnya, dan saat itu, Andi tahu bahwa mereka akan menghadapi segala tantangan bersama. Mereka telah mengikat janji, dan dia ingin menjaganya seumur hidup. Malam itu, saat mereka berpisah untuk tidur, Andi merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Dia ingin menjadi suami yang baik, dan dia yakin bahwa cinta mereka akan membantu mereka melewati semua rintangan. Dengan harapan dan cinta di dalam hatinya, Andi siap untuk menghadapi masa depan yang cerah bersama Arin. Setelah pernikahan, Andi mulai menjalani kehidupan barunya sebagai suami Arin. Dia pindah ke rumah megah yang sebelumnya terasa asing baginya, dan meskipun semua kemewahan itu awalnya membuatnya canggung, dia mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Namun, hidup di dunia yang berbeda ini juga memiliki tantangan tersendiri, yang seringkali membuatnya merasa tertekan. Hari-hari pertama di rumah baru dipenuhi dengan kebingungan. Andi berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas baru yang serba cepat. Pagi harinya, dia terbangun dengan suara burung berkicau di taman yang indah. Dan setiap kali dia membuka jendela, pemandangan kolam renang yang mengilap menyambutnya. Dia terpaksa mengingat bahwa sekarang dia hidup dalam kenyataan yang sangat berbeda. Sebuah kenyataan yang penuh dengan kemewahan dan keanggunan. Namun, di balik semua itu, Andi harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang di sekitarnya menerima pernikahan ini dengan baik. Beberapa minggu setelah pernikahan, Andi mulai merasakan tekanan dari orang-orang di sekitar Arin. Banyak yang skeptis tentang hubungan mereka, dan beberapa dari mereka bahkan tidak ragu untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Dia mendengar bisikan-bisikan di belakangnya,
Komentar-komentar sinis dari teman-teman Arin yang lebih memilih melihatnya bersama seseorang yang lebih pantas untuk seorang putri. Andi tahu bahwa itu adalah bagian dari kehidupan baru yang harus dia hadapi, tetapi tetap saja, rasa sakit itu menembus hatinya. Saat menghadiri acara-acara sosial, Andi seringkali merasa seperti orang luar. Dia berusaha untuk berbaur, tetapi setiap kali dia berbicara, dia merasakan tatapan skeptis dari beberapa tamu lainnya. Mereka mempertanyakan latar belakangnya, pekerjaan mereka, dan bahkan bagaimana dia bisa layak untuk menjadi suami Arin. Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, Andi merasakan beratnya tekanan itu. Rasa percaya diri yang selama ini dia miliki mulai memudar. Namun, di tengah semua keributan itu, Arin selalu ada untuk mendukungnya. Jangan pedulikan mereka, Andi. Kita akan buktikan bahwa kita bisa bersama. Aku mencintaimu, kata Arin, menatapnya dengan keyakinan yang tulus. Kata-kata itu memberikan kekuatan yang tidak terduga bagi Andi. Dia merasa sedikit lebih kuat, seolah dukungan Arin bisa menghapus semua keraguan yang menghantuinya. Mereka mulai menjalani rutinitas baru bersama, dan Andi berusaha untuk tidak membiarkan tekanan dari lingkungan mengganggu kebahagiaan mereka. Setiap malam, setelah seharian berhadapan dengan komentar-komentar sinis, Andi kembali ke rumah dan menemukan kenyamanan di samping Arin. Mereka berbagi cerita tentang hari mereka, dan Arin selalu membuatnya merasa diperhatikan. Dalam momen-momen kecil itu, Andi menemukan kebahagiaan yang tidak terduga. Andi mulai belajar banyak dari Arin, baik dalam hal bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Arin adalah sosok yang cerdas dan penuh semangat, dan Andi terinspirasi oleh cara dia mengelola segala sesuatu di sekitarnya. Dia seringkali mengajarkan Andi tentang cara menangani situasi sosial yang rumit, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Andi mulai memahami betapa pentingnya memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi orang lain, dan dia berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Momen-momen kecil yang mereka habiskan bersama juga memberikan warna baru dalam hidup Andi. Mereka mulai memasak bersama di dapur, mencoba berbagai resep baru dengan bahan-bahan segar yang tersedia. Saat mereka berdiri berdampingan, Andi merasakan kehangatan yang mengalir. Arin dengan sabar mengajarinya cara memasak hidangan yang lebih rumit, dan Andi merasa bangga saat berhasil membuat makanan yang disukainya. Tawa dan percakapan ringan di dapur membuat mereka semakin dekat, dan Andi menyadari bahwa cinta mereka tumbuh dalam setiap momen yang dibagikan. Pada akhir pekan, mereka sering berjalan-jalan di taman yang indah di sekitar rumah. Sambil menikmati udara segar, mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Andi merasa seperti mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia mulai merasa lebih percaya diri, dan melihat keindahan kecil dalam hidup sehari-hari. Mereka sering duduk di bangku taman, mengamati anak-anak bermain, dan berbagi tawa saat mereka bercanda tentang masa depan. Di tengah kebahagiaan itu, Andi masih merasakan beban dari pandangan skeptis orang-orang di sekitarnya. Dia kadang-kadang merasa terasing, tetapi Arin terus mendorongnya untuk tetap kuat. Ingat, Andi, kita adalah tim. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama, kata Arin, dan Andi merasa terisak saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Arin benar. Mereka telah membuat komitmen untuk saling mendukung, dan meskipun ada tantangan, mereka akan melewati semuanya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Andi membuka hatinya kepada Arin. Kadang-kadang, aku merasa seperti aku tidak pantas untuk berada di sini. Semua orang melihatku dengan pandangan meragukan, dan aku merasa tidak cukup baik untukmu, ucapnya. Suara Andi bergetar. Arin menatapnya dengan serius. Andi, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Aku memilihmu karena aku mencintaimu. Semua orang bisa berkomentar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita saling melihat. Kamu adalah orang yang baik, dan itu yang paling penting, jawabnya, penuh keyakinan. Kata-kata Arin memberikan kekuatan baru bagi Andi. Dia merasa ada harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian, dan Arin selalu ada untuk membantunya melewati masa-masa sulit. Setiap hari berlalu, Andi berusaha untuk lebih percaya diri dan beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Seiring berjalannya waktu, Andi mulai mendapatkan tempatnya di dunia baru ini. Dia menemukan cara untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Arin, dan meskipun ada tantangan, dia merasa semakin kuat.
Dia belajar untuk tidak mengambil komentar negatif terlalu dalam, dan sebaliknya, dia berfokus pada hubungan yang dia bangun dengan Arin dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Satu malam, saat mereka menghadiri sebuah gala yang diadakan oleh keluarga Arin, Andi merasa lebih percaya diri. Dia mengenakan tuxedo yang terlihat sangat rapi, dan saat dia memasuki ruangan, dia merasakan tatapan orang-orang, tetapi kali ini, itu tidak membuatnya merasa cemas. Dia melihat Arin di sampingnya, dan senyumnya membuatnya merasa lebih kuat. Saat mereka berinteraksi dengan tamu-tamu lain, Andi mulai berbicara dengan percaya diri. Dia berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana dia bertemu Arin. Beberapa tamu bahkan menunjukkan minat yang tulus, dan Andi merasa dihargai. Dia menyadari bahwa mungkin tidak semua orang skeptis. Ada beberapa yang ingin mengenalnya lebih dekat. Arin selalu ada di sampingnya, memberikan dorongan dan dukungan. Kau melakukannya dengan baik, Andi. Lihat, mereka mulai tertarik padamu, katanya dengan senyuman yang membuat Andi merasa bangga. Momen itu menjadi titik balik bagi Andi. Dia mulai merasa bahwa dia bisa menjadi bagian dari dunia ini, dan dia tidak perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Seiring waktu, Andi dan Arin semakin dekat. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Andi menemukan bahwa cinta mereka tidak hanya tentang pernikahan, tetapi juga tentang persahabatan yang tulus. Mereka berbagi impian dan harapan, dan Andi merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi lebih baik sejak Arin ada di sampingnya. Mereka menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, menjelajahi tempat-tempat baru, dan menikmati kebersamaan. Andi merasa lebih bahagia, dan dia mulai mencintai kehidupan barunya. Dia menyadari bahwa meskipun ada tantangan, mereka bisa menghadapinya bersama. Setiap pengalaman baru membawa mereka lebih dekat, dan Andi merasa bersyukur memiliki Arin di sisinya. Di tengah perjalanan mereka, Andi juga mulai mengejar impian pribadinya. Dia ingin memulai bisnis kecil yang bisa membantunya berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan dukungan Arin, dia mulai merencanakan ide-ide dan mencari peluang. Arin memberinya dorongan, dan Andi merasa termotivasi untuk mengambil langkah itu. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Andi memutuskan untuk berbicara tentang impiannya. Arin, aku ingin memulai bisnis kecil. Aku ingin memiliki sesuatu yang bisa aku banggakan sendiri, sesuatu yang bisa membantaku merasa lebih mandiri, ucapnya, dan saat dia mengatakannya, matanya bersinar dengan semangat. Arin menatapnya dengan penuh perhatian. Itu ide yang bagus. Andi, apa yang kamu pikirkan? Tanyanya, dan Andi merasa bersemangat saat membicarakan rencananya. Mereka mulai berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil, dan Arin memberikan ide-ide yang berharga. Andi merasa bahwa dia tidak hanya memiliki seorang istri yang mencintainya, tetapi juga seorang partner yang siap mendukung impian-impian besarnya. Bersama-sama, mereka merencanakan langkah-langkah untuk membawa ide bisnis Andi menjadi kenyataan. Arin membantu Andi dalam riset pasar dan memfasilitasi koneksi yang bisa membantunya. Dia merasa terinspirasi, dan semangat baru mengalir dalam jiwanya. Andi mulai merasa bahwa dia tidak hanya menjadi suami Arin, tetapi juga seorang individu yang mampu mengejar impiannya. Seiring waktu berlalu, Andi menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis. Dia yang dulunya merasa terasing kini merasa lebih dekat dengan Arin dan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dia belajar untuk tidak membiarkan pandangan skeptis orang lain menghentikannya. Dia telah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, bukan hanya karena kemewahan, tetapi karena cinta yang tulus antara dia dan Arin. Dengan setiap langkah yang diambil, Andi semakin yakin bahwa mereka bisa menghadapi segala tantangan bersama. Dia merasa beruntung memiliki Arin di sampingnya, dan bersama-sama, mereka membangun masa depan yang penuh harapan. Andi tahu bahwa pernikahan ini lebih dari sekadar kesepakatan. Ini adalah perjalanan menuju cinta yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih baik. Saat mereka melangkah ke depan, Andi yakin bahwa bersama Arin, tidak ada yang tidak mungkin. Namun, tidak lama setelah menikah, masalah mulai muncul. Rina, mantan kekasih Arin, kembali ke dalam hidup mereka. Kembalinya Rina ke dalam kehidupan Arin bukanlah kebetulan. Dia tampaknya tidak senang dengan pernikahan Arin dan berusaha untuk memisahkan mereka. Rina mulai menyebarkan rumor yang merugikan nama baik Andi, berusaha membuatnya terlihat buruk di mata orang lain.
Semua ini terjadi di tengah upayanya untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Awalnya, Andi tidak terlalu memperhatikan kehadiran Rina. Namun, saat dia mulai mendengar desas-desus di sekitar, rasa cemas mulai menggerogoti hatinya. Rina adalah sosok yang memiliki pengaruh, dan Andi merasa terjebak di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia berusaha untuk berfokus pada hidupnya bersama Arin, tetapi pikiran tentang Rina terus menghantuinya. Setiap kali Andi menghadiri acara sosial, dia bisa merasakan tatapan curiga dan bisikan dari tamu-tamu yang mengaitkan namanya dengan Rina. Suatu malam, setelah pulang kerja, Andi menemukan sosok Rina menunggu di depan rumah. Ketika dia melihat wajah Rina, semua perasaan campur aduk muncul sekaligus. Rina berdiri dengan sikap percaya diri, dan Andi bisa merasakan aura tantangan yang jelas dari dirinya. "Andi, kamu harus pergi dari hidup Arin. Dia tidak pantas bersamamu," kata Rina dengan nada menantang, seolah-olah dia adalah hakim yang menentukan nasib orang lain. Andi merasakan kemarahan meluap dalam dirinya. "Apa urusan kamu? Arin mencintaiku dan aku mencintainya. Pergilah," teriak Andi, merasa tidak terima dengan kehadiran Rina yang begitu berani. Kata-katanya keluar dengan semangat, mencerminkan semua rasa frustrasi yang terpendam. Dia ingin melindungi Arin dan membuktikan bahwa cinta mereka kuat. Rina tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia tersenyum sinis, seolah menikmati permainan ini. "Kamu mungkin tidak tahu, tapi dia masih memiliki perasaan untukku. Semua ini hanya sementara." "Kamu pikir dia benar-benar bahagia bersamamu?" tanyanya dengan nada merendahkan. Andi merasakan hatinya bergetar. Kata-kata Rina seperti duri yang menusuk. Dia ingin sekali membalas, tetapi dia tahu bahwa ini bukan cara yang tepat. Andi berusaha untuk tetap tenang, meskipun amarahnya membara. "Arin telah memilihku. Kamu harus menghormati keputusan itu dan pergi dari hidup kami," jawabnya, mencoba menahan nada emosional. Dia tidak ingin berdebat, tetapi Rina sepertinya tidak mengerti. Rina tidak mundur. Dia terus berusaha mencari cara untuk memisahkan mereka. Di setiap kesempatan, dia mendekati Arin, berusaha menanamkan keraguan dalam pikiran Arin. Andi merasa tertekan dan bingung. Dia tidak ingin Arin terganggu oleh masalah ini, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Rina mengganggu hidup mereka. Setiap kali Arin menerima pesan atau telepon dari Rina, Andi merasakan kecemasan yang meningkat. Dia mencoba berbicara dengan Arin tentang situasi ini. "Arin, aku merasa tidak nyaman dengan Rina ada di sekitar kita. Dia menyebarkan rumor dan berusaha memisahkan kita," ucap Andi, mengungkapkan ketakutannya. Namun, Arin tampak tenang. "Andi, aku tahu Rina. Dia hanya mencoba mencari perhatian. Aku tidak akan membiarkannya mempengaruhiku," jawab Arin dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata Arin membuat Andi merasa lega, tetapi di sisi lain, keraguan masih menyelimuti pikirannya. Dia tidak ingin Arin merasa tertekan atau terganggu oleh Rina. Upaya Rina untuk menghancurkan kebahagiaan mereka bagaikan bayangan gelap yang terus mengintai. Andi berusaha untuk tetap positif, tetapi setiap kali dia melihat Rina, hatinya bergetar. Rina semakin agresif. Dia mulai menyebarkan rumor di kalangan teman-teman Arin dan mengundang beberapa orang untuk meragukan hubungan mereka. Andi mendengar bisikan-bisikan di belakangnya, dan meskipun dia berusaha untuk tidak terpancing, rasa sakitnya semakin dalam. Dia merasa seperti dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebahagiaan mereka. Suatu malam, saat Andi pulang dari sebuah acara, dia mendapati Rina sedang menunggu di depan rumah lagi. "Aku ingin berbicara, Andi. Ini tentang Arin," katanya, suaranya terdengar lebih serius. Andi merasa waspada, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya, berusaha untuk tetap tenang. Dia tidak benar-benar bahagia, Andi. Dia hanya berpura-pura. "Kamu tahu itu?" Rina berkata, dan Andi merasakan kemarahan mulai mendidih lagi. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang hubungan kami. Arin mencintaiku," teriaknya, menahan emosinya. Rina menggelengkan kepala, seolah-olah mengasihani Andi. "Kamu hanya tidak ingin melihat kenyataan. Aku tahu apa yang dia rasakan. Kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa kami memiliki masa lalu bersama," ujarnya,
nada suaranya penuh tantangan. Andi merasa terjepit di antara emosi yang saling bertentangan. Di satu sisi, dia ingin membela cinta mereka, tetapi di sisi lain, Rina berhasil menanamkan keraguan. "Pergilah, Rina. Kami sudah menikah, dan tidak ada yang bisa mengubah itu," jawab Andi dengan tegas, berusaha untuk mengakhiri percakapan yang tidak produktif ini. Rina hanya tersenyum, seolah tahu bahwa kata-kata Andi tidak akan menghentikannya. "Baiklah, kita lihat saja. Aku tidak akan menyerah," katanya sebelum pergi. Andi berdiri di depan rumah, merasakan rasa putus asa yang mendalam. Dia tidak ingin Arin terpengaruh oleh Rina, tetapi sepertinya Rina tidak akan berhenti. Hari-hari berlalu, dan tekanan dari Rina semakin berat. Andi berusaha untuk tetap fokus pada cintanya kepada Arin, tetapi rasa cemas dan takut mulai menggerogoti pikirannya. Dia tidak ingin Arin meragukan perasaannya, tetapi apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi mereka? Dalam upaya untuk mengatasi semua ini, Andi mulai berbicara lebih banyak dengan Arin tentang perasaannya. "Aku merasa tertekan dengan semua ini. Rina tidak akan berhenti, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya," ungkapnya, mengungkapkan ketakutannya. Arin mendengar dengan seksama. "Andi, kita harus bersikap tegas. Aku tidak akan membiarkan Rina mengganggu hidup kita. Mari kita hadapi ini bersama," ucapnya, memberi Andi semangat baru. Momen itu memberi Andi kepercayaan diri yang dibutuhkan. Dia tahu bahwa mereka bisa menghadapi masalah ini bersama. Mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Rina. Andi dan Arin sepakat untuk tidak membiarkan Rina mempengaruhi hubungan mereka. Mereka akan saling percaya dan berkomunikasi dengan jujur. Andi merasa lebih tenang, meskipun tantangan di depan masih ada. Namun, Rina tidak menyerah begitu saja. Dia terus mencari cara untuk memisahkan mereka. Suatu hari, saat Arin sedang bekerja, Rina mendatangi Andi di tempat kerjanya. "Aku tahu kamu tidak ingin Arin tahu, tetapi aku punya informasi yang bisa membuatnya ragu padamu," ucapnya, wajahnya menunjukkan senyuman sinis. Andi merasakan kemarahan membara. "Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini. Pergilah," teriaknya, merasa tertekan dengan kehadiran Rina. Dia tidak ingin terlibat dalam permainan Rina. Dia ingin melindungi Arin, tetapi Rina terus-menerus mengganggu hidup mereka. Rina tidak mundur. Dia terus mengeluarkan kata-kata yang meracuni pikiran Andi. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang cinta sejati. Arin dan aku memiliki koneksi yang tidak bisa kamu pahami," katanya, suaranya penuh tantangan. Andi merasa hatinya bergetar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Anda tidak akan pernah mengerti cinta kami," jawab Andi, berusaha menahan emosinya. Dia merasa terjebak dalam perdebatan yang tidak ada habisnya, tetapi dia tidak bisa membiarkan Rina menang. Rina hanya tersenyum dan pergi, meninggalkan Andi dengan perasaan campur aduk. Satu malam, Andi dan Arin kembali berbicara tentang semua masalah ini. "Aku merasa seperti Rina tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan," kata Andi, perasaannya semakin dalam. "Dia terus berusaha untuk memisahkan kita." Arin mengangguk. "Kita harus tetap bersatu. Aku tahu Rina mencoba mengganggu kita, tetapi kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Aku mencintaimu, Andi, dan itu tidak akan pernah berubah," ucap Arin dengan penuh keyakinan. Andi merasa bersemangat saat mendengar kata-kata Arin. Dia tahu bahwa cinta mereka kuat, dan bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala tantangan. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan tidak membiarkan Rina merusak hubungan mereka. Malam itu, Andi merasa lebih optimis. Dia tahu bahwa Rina adalah ancaman, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam permainan Rina. Dia akan berjuang untuk cintanya dan membuktikan bahwa hubungan mereka lebih kuat daripada semua rumor yang beredar. Seiring berjalannya waktu, Andi berusaha untuk tetap fokus pada kebahagiaan mereka. Dia menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil bersama Arin, dan meskipun Rina masih ada di sekitar, Andi berusaha untuk tidak membiarkan kehadirannya memengaruhi hidup mereka. Dia mengingat kata-kata Arin, mereka adalah tim, dan mereka bisa mengatasi apapun bersama. Namun, Rina tetap menjadi bayangan yang mengintai. Dia terus mencari cara untuk memisahkan Andi dan Arin. Suatu hari, saat Andi sedang bekerja, dia menerima pesan dari Arin.
Rina ada di sini, dia ingin bicara, tulisnya. Andi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini saat yang krusial. Ketika Rina muncul di depan mereka, Andi merasakan ketegangan di udara. Aku hanya ingin memberitahu Arin bahwa aku peduli padanya. Dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya, ujar Rina, menatap Andi dengan tatapan meremehkan. Andi merasa kemarahan kembali membara, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Arin, aku mencintaimu. Kamu tahu siapa aku dan apa yang kita miliki, kata Andi, berusaha menunjukkan keyakinan kepada Arin. Dia ingin Arin tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Rina merusak apa yang telah mereka bangun. Rina tersenyum sinis. Kamu pikir kamu tahu segalanya, tapi kamu tidak tahu apa-apa. Aku akan selalu menjadi bagian dari hidup Arin, ucapnya, suaranya penuh tantangan. Andi merasa hatinya bergetar, tetapi dia tidak akan mundur. Arin telah memilihku, dan itu tidak akan berubah. Pergilah, Rina. Cinta kami lebih kuat dari semua ini, jawab Andi, menatap Rina dengan ketegasan. Dia ingin menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Akhirnya, Rina pergi, tetapi Andi merasakan tekanan yang semakin berat. Dia tahu bahwa Rina tidak akan menyerah begitu saja. Namun, saat dia melihat Arin di sampingnya, dia merasa lebih kuat. Mereka memiliki cinta yang tulus, dan itu adalah senjata terkuat mereka. Malam itu, Andi dan Arin duduk bersama, membicarakan semua yang terjadi. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan karena Rina, Andi. Aku mencintaimu, dan itu yang terpenting, ucap Arin, menatap Andi dengan penuh kasih. Andi merasa bahagia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa mereka bisa mengatasi semua rintangan. Dengan setiap tantangan yang mereka hadapi, cinta mereka semakin kuat. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Rina mengganggu kebahagiaan mereka. Bersama-sama, Andi dan Arin terus berjuang untuk cinta mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung. Dan meskipun Rina tetap menjadi ancaman, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kekuatan dan keberanian dalam diri mereka sendiri, dan cinta mereka semakin mendalam. Di tengah semua kesulitan ini, Andi merasa bersyukur memiliki Arin di sisinya, dan dia bertekad untuk melindungi hubungan mereka dengan segala cara. Andi dan Arin mulai merasakan tekanan dari luar, seolah-olah dunia di sekitar mereka bersatu untuk menguji kekuatan cinta mereka. Setiap hari, mereka dikelilingi oleh bisikan dan tatapan curiga. Rina semakin agresif, mencoba menggoyahkan fondasi hubungan mereka dengan setiap kesempatan yang ada. Andi merasa bahwa dia harus melindungi Arin, dan rasa tanggung jawab itu semakin menekan hatinya. Suatu malam, saat bulan bersinar cerah di luar jendela, Andi mengajak Arin untuk berbicara. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang nyaman, tetapi suasana hatinya tidak sejalan dengan suasana indah di luar. Arin, kita harus menghadapi Rina. Kita tidak bisa membiarkan dia merusak hubungan kita, kata Andi, matanya penuh tekad. Dia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya, tetapi dia tahu bahwa mereka harus mengambil langkah untuk melindungi cinta mereka. Arin mengangguk, ekspresinya serius. Aku setuju. Kita akan melawan semua ini bersama. Aku tidak ingin kehilanganmu, ucapnya, suaranya tegas namun lembut. Andi merasa lega mendengar kata-kata Arin. Momen itu menjadi titik balik bagi mereka. Mereka tidak lagi ingin terjebak dalam permainan Rina. Mereka akan melawan dengan ketulusan cinta yang mereka miliki. Setelah berbicara, mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Rina. Andi merasa lebih bersemangat, dan Arin juga tampak lebih percaya diri. Mereka berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjaga hubungan mereka tetap kuat. Andi memberikan ide-ide tentang bagaimana cara mengatasi situasi ini, dan Arin memberikan masukan yang berharga. Mereka saling mendukung dan percaya bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi semua rintangan. Malam itu, Andi merasa ada harapan baru. Mereka mulai menyusun rencana untuk menghadapi Rina secara langsung. Andi ingin membuat pernyataan jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan Rina mengganggu hidup mereka. Dia tahu bahwa Rina tidak akan mundur tanpa perlawanan, tetapi mereka bertekad untuk menjaga cinta mereka tetap utuh. Hari berikutnya, Andi dan Arin siap menghadapi tantangan yang ada. Mereka mulai mendatangi beberapa acara sosial,
berusaha menunjukkan bahwa cinta mereka tidak tergoyahkan. Setiap kali mereka melihat Rina, Andi berusaha menjaga sikap tenang. Dia ingin menunjukkan kepada Rina bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh intrik yang dia ciptakan. Dalam salah satu acara, Rina mendekati mereka dengan senyuman sinis. "Oh, lihat siapa yang datang. Apakah kalian berdua masih berpura-pura bahagia?" tanyanya, suaranya penuh ejekan. Andi merasa kemarahan membara, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Kami bahagia, Rina, dan tidak ada yang bisa mengubah itu," jawabnya, berusaha menunjukkan keyakinan. Arin berdiri di samping Andi, menatap Rina dengan tatapan penuh percaya diri. "Kami tidak akan membiarkan kamu merusak hubungan kami. Cinta kami lebih kuat dari semua ini," ucapnya, suaranya tegas. Andi merasakan semangat Arin mengalir ke dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah mereka adalah satu tim yang tak terpisahkan. Rina hanya tersenyum sinis, tapi Andi tidak peduli. Dia tahu bahwa Rina tidak akan berhenti begitu saja. Namun, saat dia melihat Arin di sampingnya, dia merasakan kekuatan baru. Mereka tidak akan membiarkan intrik Rina menghancurkan cinta mereka. Malam demi malam, Andi dan Arin terus berjuang untuk menjaga hubungan mereka. Mereka berbagi momen-momen kecil yang indah, saling mendukung satu sama lain. Andi mulai merasakan bahwa cinta mereka semakin kuat. Mereka melakukan hal-hal sederhana bersama, seperti memasak di dapur atau berjalan-jalan di taman, dan setiap momen itu membuat mereka lebih dekat. Namun, Rina tidak berhenti mengganggu. Dia terus berusaha mencari cara untuk memisahkan mereka. Suatu sore, Andi pulang dari kantor dan mendapati Rina menunggu di depan rumah. "Aku ingin berbicara, Andi. Ini tentang Arin," katanya, wajahnya terlihat serius. Andi merasa waspada, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghadapi situasi ini. "Rina, aku tidak ingin mendengarkan apapun darimu. Arin adalah istriku, dan tidak ada yang akan mengubah itu," jawab Andi, berusaha menunjukkan ketegasan. Namun, Rina tidak mundur. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi di antara kami. Arin masih memiliki perasaan untukku," ucap Rina, suaranya penuh tantangan. Andi merasa marah. "Kamu tidak berhak untuk mengganggu hidup kami. Arin telah memilihku, dan itu tidak akan pernah berubah," teriaknya, merasa terkekang oleh emosi yang meluap. Rina hanya tersenyum sinis. Tetapi Andi tidak ingin terjebak dalam permainan ini lagi. Dia tahu bahwa dia harus tetap fokus pada cinta yang dia miliki dengan Arin. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Andi merasa tertekan. Dia ingin melindungi Arin, tetapi dia juga merasa tertekan oleh Rina. Dia tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Malam itu, dia berbicara dengan Arin tentang apa yang terjadi. "Arin, Rina terus mencari cara untuk memisahkan kita. Aku merasa kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan," ucap Andi, suaranya penuh kebingungan. Arin menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu, Andi. Kita tidak bisa membiarkannya mengganggu hidup kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita kuat," jawab Arin, suaranya penuh keyakinan. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih tegas untuk menghadapi Rina. Andi merasa semangatnya kembali, dan Arin tampak lebih percaya diri. Mereka sepakat untuk melakukan pendekatan yang lebih agresif terhadap Rina. Mereka tidak akan membiarkan Rina merusak hubungan mereka dengan kebohongan dan intrik. Malam demi malam, Andi dan Arin berusaha menjaga komunikasi tetap terbuka. Mereka berbagi perasaan dan ketakutan masing-masing, dan itu membuat mereka semakin dekat. Andi merasa bahwa cinta mereka adalah kekuatan terkuat yang bisa mereka miliki. Setiap kali Rina muncul, mereka berusaha untuk tidak terpancing oleh permainan yang dia mainkan. Dalam satu acara sosial, Andi dan Arin berdiri bersebelahan, berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh kehadiran Rina. Mereka berbicara dengan penuh semangat, tertawa dan berbagi momen-momen indah. Namun, Rina tetap mengintai, mencari kesempatan untuk menyebarkan rumor. Dia mendekati beberapa tamu dan mulai berbicara tentang hubungan mereka. Andi merasakan kemarahan membara ketika mendengar Rina berbicara. Namun, dia tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan Rina menang. Dia menatap Arin dan merasakan kekuatan yang mengalir di antara mereka. Mereka akan menghadapi semua ini bersama-sama.
Setelah acara selesai, Andi dan Arin berbicara tentang apa yang terjadi. Aku merasa Rina semakin berani. Kita harus menghadapi ini dengan lebih serius, kata Andi, suaranya penuh tekad. Arin mengangguk, ekspresinya serius. Aku setuju. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak akan membiarkannya merusak hubungan kita, ucapnya. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih tegas. Andi merasa semangatnya kembali, dan Arin tampak lebih percaya diri. Mereka tidak akan membiarkan Rina mengganggu kebahagiaan mereka. Mereka sepakat untuk berbicara dengan Rina secara langsung dan menegaskan posisi mereka. Suatu malam, mereka mengundang Rina untuk berbicara. Andi merasakan ketegangan di udara saat Rina tiba. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting. "Rina, kami ingin berbicara," kata Andi, suaranya tegas namun tenang. Rina menatap mereka dengan penuh tantangan. "Jadi, kalian ingin menghadapiku? Apa yang ingin kalian katakan?" tanyanya, nada suaranya merendahkan. Andi menatap Arin, dan Arin memberi isyarat untuk melanjutkan. "Kami ingin menegaskan bahwa hubungan kami tidak akan tergoyahkan. Kami berkomitmen satu sama lain, dan tidak ada yang bisa merusak itu," ucap Arin, suaranya penuh keyakinan. Rina hanya tersenyum sinis. "Kalian mungkin berpikir begitu, tetapi aku akan selalu ada di sini. Aku tahu apa yang terjadi di antara kalian," ucapnya, suaranya penuh tantangan. Andi merasa kemarahan kembali membara, tetapi dia tahu bahwa mereka harus tetap tenang. "Rina, sudah cukup. Kami tidak ingin mendengar lagi tentang masa lalu kalian. Kami memiliki cinta yang kuat, dan tidak ada yang bisa mengubah itu," kata Andi, menegaskan posisinya. Rina hanya tersenyum, tetapi Andi bisa merasakan bahwa mereka telah membuat pernyataan jelas. Mereka tidak akan membiarkan Rina mengganggu hidup mereka. Setelah pertemuan itu, Andi dan Arin merasa lebih kuat. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan terkuat yang bisa mereka miliki. Mereka bertekad untuk terus berjuang dan tidak membiarkan intrik Rina merusak hubungan mereka. Setiap hari, mereka berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tulus dan kuat. Namun, Rina tidak menyerah begitu saja. Dia terus mencari cara untuk memisahkan mereka. Suatu hari, Andi mendengar desas-desus di kantor tentang Rina yang menyebarkan rumor baru. Dia merasa marah dan tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu mempengaruhi hidupnya. Dia harus menjaga fokus pada Arin dan cinta yang mereka miliki. Malam itu, Andi berbicara dengan Arin tentang semua yang terjadi. "Aku merasa tertekan dengan semua rumor yang beredar. Rina terus mencari cara untuk merusak hubungan kita," ungkapnya, suaranya penuh kebingungan. Arin menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu, Andi. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Kita harus tetap bersama dan saling mendukung," jawab Arin, suaranya penuh keyakinan. Mereka sepakat untuk tidak membiarkan Rina mengganggu kebahagiaan mereka. Mereka akan terus berkomunikasi dan saling mendukung. Andi merasa lega mendengar kata-kata Arin. Dia tahu bahwa mereka bisa mengatasi semua rintangan bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, Andi dan Arin semakin dekat. Mereka membangun fondasi cinta yang kuat, dan meskipun Rina tetap menjadi ancaman, mereka tahu bahwa cinta mereka akan selalu lebih kuat. Mereka tidak akan membiarkan intrik Rina menghancurkan hubungan mereka. Dengan setiap tantangan yang mereka hadapi, cinta mereka semakin kuat, dan Andi merasa bersyukur memiliki Arin di sampingnya. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kekuatan dan keberanian dalam diri mereka sendiri, dan cinta mereka menjadi senjata terkuat melawan semua intrik yang ada di sekitar mereka. Setelah beberapa minggu berjuang melawan Rina, Andi dan Arin akhirnya berhasil. Mereka bisa membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua intrik dan masalah yang ada. Rina, yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan, akhirnya mundur. Momen itu terasa seperti angin segar bagi Andi dan Arin, dan mereka merasakan beban berat yang terangkat dari pundak mereka. Andi merasa lega, seolah-olah mereka telah melewati badai yang paling mengerikan, dan kini langit mulai cerah kembali. Dengan Rina yang menjauh, Andi dan Arin kini bisa fokus pada kebahagiaan mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik, tanpa gangguan dari luar. Andi sering melihat senyuman di wajah Arin, dan itu membuatnya merasa beruntung. Arin bukan hanya istrinya,
tetapi juga sahabat terbaiknya. Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen berharga yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan santai, saling berbagi mimpi dan harapan. Andi suka mendengarkan Arin bercerita tentang cita-citanya, dan Arin pun senang mendengar Andi membagikan rencananya untuk masa depan. Mereka saling memberikan dukungan, berusaha untuk menciptakan hidup yang mereka impikan bersama. Suatu sore, Andi mengajak Arin untuk berjalan-jalan di taman. Cuaca cerah, dan angin berhembus lembut. Di tengah perjalanan, Andi meraih tangan Arin dan menggenggamnya erat. "Kita telah melalui banyak hal, Arin. Aku sangat bersyukur kamu ada di sisiku," ucap Andi, matanya penuh rasa sayang. Arin tersenyum, wajahnya bersinar bahagia. "Aku juga, Andi. Kita telah membuktikan bahwa cinta kita bisa mengatasi segalanya," jawabnya, suaranya lembut dan penuh keyakinan. Mereka melanjutkan jalan-jalan, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Andi mengingat kembali semua ketegangan yang mereka alami, dan betapa hebatnya mereka bisa bertahan. Rina mungkin telah mencoba merusak hubungan mereka, tetapi pada akhirnya, semua usaha itu sia-sia. Cinta mereka telah terbukti lebih kuat. Setelah beberapa minggu berlalu, Andi dan Arin mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka berbicara tentang tujuan hidup, tentang impian untuk memiliki rumah sendiri, mungkin satu hari nanti memiliki anak. Andi bisa melihat mata Arin berbinar saat membahas tentang keluarga. "Aku ingin kita memiliki rumah yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan," kata Arin, suaranya bersemangat. Andi mengangguk setuju. "Aku juga. Kita bisa membangun segalanya bersama. Kita akan membuat rumah yang nyaman dan hangat," ucapnya, membayangkan masa depan di mana mereka bisa hidup bahagia bersama. Mereka merasakan semangat yang sama, dan itu membuat mereka semakin dekat. Mereka mulai mencari rumah impian mereka. Setiap akhir pekan, Andi dan Arin mengunjungi berbagai tempat, melihat-lihat rumah yang dijual. Mereka berbagi pendapat dan impian, saling mendukung satu sama lain dalam memilih tempat yang tepat. Dari rumah kecil yang sederhana hingga yang lebih besar, mereka menemukan keindahan dalam proses pencarian itu. Setiap kali mereka menemukan rumah yang menarik, Andi dan Arin membayangkan bagaimana mereka akan menghiasnya. Mereka membayangkan ruang tamu yang hangat, dapur yang nyaman, dan taman yang indah. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu bersama di rumah itu, membuat kenangan indah sebagai pasangan. Di tengah pencarian itu, Andi dan Arin juga mulai merencanakan liburan. Mereka ingin mengambil waktu untuk bersantai dan menikmati kebersamaan setelah semua stres yang mereka hadapi. "Bagaimana kalau kita pergi ke pantai? Aku merindukan suara ombak," ucap Arin, wajahnya bersinar. Andi mengangguk setuju, membayangkan pasir putih dan air biru yang tenang. "Itu ide yang bagus. Kita bisa bersantai dan menikmati waktu bersama tanpa gangguan," jawabnya. Mereka mulai merencanakan liburan itu dengan antusias. Andi mengurus semua detailnya, sementara Arin membantu memilih aktivitas yang ingin mereka lakukan. Mereka sepakat untuk menikmati waktu berkualitas bersama dan meninggalkan semua masalah di belakang. Liburan itu menjadi hadiah untuk diri mereka sendiri setelah semua perjuangan yang mereka lalui. Saat hari liburan tiba, Andi dan Arin berangkat dengan penuh semangat. Mereka menikmati perjalanan dengan musik di mobil, bernyanyi bersama dan tertawa. Sesampainya di pantai, Andi merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat Arin berlari ke arah air. Dia mengikuti Arin, dan mereka berdua segera terjun ke dalam kesenangan. Ombak berdebur di kaki mereka, dan suara tawa mereka memenuhi udara. Hari-hari di pantai diisi dengan bermain pasir, berenang, dan berjalan-jalan di tepi laut. Andi merasa segar dan bahagia, melihat Arin menikmati setiap momen. Mereka sering beristirahat di bawah payung sambil menikmati minuman dingin. Dalam keheningan itu, Andi menyadari betapa berartinya Arin baginya. Dia adalah segalanya, sahabat, dan cinta sejatinya. Malam hari, mereka duduk di tepi pantai, menatap langit yang dipenuhi bintang. Andi merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu, Arin. Cinta kita adalah kekuatan terkuat yang kita miliki," ucap Andi, suaranya lembut.
Arin menatapnya dengan penuh kasih. Aku juga, Andi. Kita telah melewati banyak hal, dan kita semakin kuat. Jawabnya, senyum hangat menghiasi wajahnya. Malam itu, di bawah sinar bulan, mereka saling berbagi janji untuk selalu mendukung satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Andi merasa yakin bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Cinta mereka adalah segalanya, dan itu sudah cukup untuk mengatasi segala tantangan yang mungkin muncul. Setelah liburan yang indah, Andi dan Arin kembali ke rutinitas sehari-hari mereka dengan semangat baru. Mereka kembali mencari rumah impian mereka, dan Andi merasa lebih optimis. Setiap hari, mereka saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Andi merasa bersemangat untuk bekerja lebih keras demi masa depan mereka. Mereka akhirnya menemukan rumah yang mereka impikan. Sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman, dengan halaman yang cukup untuk taman kecil. Andi dan Arin merasa sangat senang. Saat mereka melangkah masuk ke dalam rumah itu, mereka berdua merasakan kehangatan yang luar biasa. Ini adalah tempat di mana mereka akan membangun kehidupan bersama, dan itu membuat hati mereka penuh dengan harapan. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka bekerja keras untuk mendekorasi rumah baru mereka. Andi dan Arin saling membantu memilih warna cat, furnitur, dan aksesori. Mereka menghabiskan waktu bersama di rumah, membuat rencana dan impian untuk masa depan. Setiap sudut rumah itu terasa seperti bagian dari diri mereka. Mereka juga mulai membangun kebiasaan baru. Setiap malam, setelah bekerja, Andi dan Arin memasak bersama. Mereka menikmati setiap momen di dapur, mencoba resep baru dan berbagi tawa. Momen-momen kecil itu menjadi kenangan yang berharga, dan Andi merasa bahwa cinta mereka semakin mendalam. Suatu malam, saat mereka duduk di meja makan, Andi melihat Arin tersenyum. "Aku sangat senang kita bisa melakukan semua ini bersama. Ini adalah awal dari hidup baru kita," ucap Arin, suaranya penuh kebahagiaan. Andi mengangguk setuju. "Aku percaya kita akan terus tumbuh bersama. Apapun yang terjadi, kita akan selalu saling mendukung," jawabnya, meraih tangan Arin. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka menghadapi tantangan baru, tetapi bersama-sama, mereka dapat mengatasinya. Andi merasa bahwa setiap ujian yang mereka hadapi hanya membuat cinta mereka semakin dalam. Mereka belajar untuk saling menghargai, memahami, dan mencintai satu sama lain dengan lebih tulus. Mereka juga mulai mempertimbangkan untuk memulai keluarga. Andi dan Arin berbicara tentang anak-anak, tentang bagaimana mereka ingin membesarkan mereka dengan cinta dan perhatian. "Aku ingin anak-anak kita tahu betapa pentingnya cinta dan kebersamaan," ucap Arin, matanya berbinar. Andi menatapnya dengan penuh kasih. "Aku juga. Kita akan memberikan yang terbaik untuk mereka," jawabnya. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Andi merasa percaya diri bahwa mereka akan bisa membangun keluarga yang bahagia. Dengan setiap percakapan tentang masa depan, mereka semakin yakin bahwa mereka adalah tim yang tak terpisahkan. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang tak tertandingi, dan mereka berkomitmen untuk selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan senyuman di wajah mereka, Andi dan Arin melangkah ke masa depan yang cerah. Mereka tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Cinta mereka adalah segalanya, dan itu sudah cukup untuk mengatasi segala tantangan yang mungkin muncul. Dalam perjalanan kehidupan mereka, Andi dan Arin berkomitmen untuk selalu menjadi satu sama lain, menjalani setiap langkah dengan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Mereka telah menemukan kekuatan dalam cinta, dan itu adalah harta yang tak ternilai. Sekian, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini, agar sahabat Tiara tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.